dibutuhkan bisa. Apabila kalian ragu, oh hasilnya sudah betul atau belum nih, kita hitung dengan kalkulator sama nggak sama di sistem. Nah, karena itu yang bekerja sistem, jadi tugas kita hanyalah menginput. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Lanjut ya. Oke, lanjut. Kemudian ada di sini macam-macam ya, masih macam-macam versi Mayop. Ini yang ketiga. Yang ketiga adalah Mayop Premier. Adalah varian Mayop yang fitur paling lengkap. Nah, ini paling lengkap nih. Hal yang membedakan antara Mayop Premier dengan Mayop Accounting adalah fasilitas pada Mayop Premier untuk menangani transaksi yang menggunakan mata uang yang berbeda. Nah, dia multi currency. Nah, currency itu untuk mata uang ya. Jadi mata uang yang berbeda, bisa menggunakan atau rupiah mungkin ya. Nah, fasilitas untuk melacak mutasi antar gudang serta fasilitas multi user. Artinya dia bisa lebih digunakan dari satu user kali mungkin ya. Nanti ada penjelasannya. Nah, kemudian Mayop Account Write. Nah, Mayop Account Write adalah varian Mayop yang secara khusus dilengkapi dengan fitur payroll. Nah, fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengelola informasi-informasi tentang penggajian. Nah, versi ini memang belum banyak digunakan di Indonesia. Oke, lanjut ya. Masih lanjut, masih semangat ya. Mudah-mudahan pembicaraan saya atau pembahasan saya tidak membosankan ya. Oke, lanjut. Nah, secara singkat, perbedaan mendasar yang sangat penting yang harus kalian ketahui pada penggunaan Mayop Accounting dan Mayop Premier yaitu yang pertama Mayop Accounting. Mayop Accounting atau single user ya. Single user atau hanya dapat digunakan oleh satu user. Jadi nantinya satu komputer kalian sendirilah yang akan mengoperasikan satu soal perusahaan yang sama. Jadi nanti setiap individu itu mempunyai satu user. Cukup hanya satu user saja. Jadi kalian bekerja masing-masing. Nah, nantinya akan dipantau atau diawasi oleh pengawas LSP pusat ya dari luar ya, orang-orang yang berpengalaman di bidangnya. Nah, nanti akan diawasi pekerjaan kalian, kemampuan kalian sampai di mana kemampuan kalian nanti pada saat kelas 12 ya. Jadi kalian harus bisa mengoperasikannya sendiri, bisa memahami sendiri ya. Mudah-mudahan insyaallah pelan-pelan. Kemudian single currency ya, hanya dapat menggunakan satu jenis mata uang. Jadi kalau kita nanti menggunakan dolar ya dolar. Kalau kita menggunakan rupiah ya rupiah saja. Ya, tidak bisa menggunakan mata uang yang lainnya. Nah, itulah Mayop Accounting single currency. Kemudian Mayop Premier multi user, tadi ya sudah saya bilang multi user, atau dapat digunakan maksimal oleh lebih dari 25 user. Wow, banyak ya. Jadi kalau misalnya satu Mayop Premier saja itu bisa digunakan oleh lebih dari satu orang, bahkan 25 user ya. Nah, kemudian multi currency yaitu dapat menggunakan lebih dari satu mata uang. Jadi dia bisa lebih mata uang, mungkin mata uang asing yang lain bisa mereka gunakan ya. Lanjut lagi ya, lanjut. Oke. Mengenal sekilas antarmuka aplikasi Mayop. Mana sih Pak? Mayop itu bagaimana sih? Nah, ini antarmukanya. Nah, ini adalah antarmuka aplikasi Mayop yang nantinya akan kita gunakan. Sederhana ya. Nah, ini masih tipe yang V18. Tapi kalau saya yang punya saya pribadi, yang di lab pun ada, itu versinya yang terbaru, yang versi 23 ya. Yang versi 23. Jadi sama saja sebetulnya ya. Tapi nanti ada sedikit perbedaan dari versi 18 dan versi 23, yaitu pada saat kita membuat data baru, file data baru. Nah, itu ada sedikit beberapa kolom yang sedikit berbeda ya, tampilannya agak sedikit berbeda. Tapi nanti kita coba ya. Di lab sudah siap pakai, siap sedia. Tapi nanti saya ajarkan kalian bagaimana cara menginstal, dan bagi kalian yang ingin menginstal atau menggunakan aplikasi di laptop atau komputer kalian masing-masing, boleh datang ke sekolah ya, tapi jangan beramai-ramai.
Boleh datang ke sekolah dengan membawa flash disk kosong, bersih, suci, tidak ada virus ya. Bersih, suci, tidak ada virus. Nanti akan saya bagi dan saya akan ajarkan langsung cara menginstalnya. Atau saya ribet, saya bawa laptopnya aja langsung, saya minta diinstalin sama bapak. Boleh, bawa laptopnya, nanti flash disknya dari saya, langsung saya colok, langsung saya instalkan, dan kalian bisa memperhatikan bagaimana cara menginstalnya. Nah, bagi yang nggak mau ribet. Tapi apabila kalian coba install di rumah aja deh, saya minta aja, boleh. Karena saya tidak mencantumkan filenya di deskripsi ya, file untuk Mayop V23 nya. Tapi apabila mau download di luar di Google, silahkan, ada kok ya. Cari saja Mayop Accounting V23. Oke, lanjut ya. Masih tetap semangat mudah-mudahan ya. Oke, berikutnya ada kelebihan dari Mayop Accounting. Nah, apa sih kelebihannya? Nah, Mayop Accounting sangat layak digunakan karena mempunyai banyak fungsi dan kegunaan, sudah pasti ya. Dia banyak fitur-fiturnya juga dan banyak kegunaannya untuk menyusun laporan keuangan kita sendiri. Yang pertama, dapat membuat laporan keuangan secara otomatis. Jadi tadi saya bilang, dia yang bekerja itu sistem, bukannya kita nanti disuruh menghitung berapa sih totalnya, enggak ya. Jadi di situ sudah otomatis sistem yang bekerja dan kita hanya menginput. Nah, menginputnya juga nggak sembarangan input, asal input aja. Kita harus ada pengilmuannya ya, ada pemahamannya. Jadi tidak asal input saja. Nah, secara otomatis, lengkap dan akurat. Laporan keuangan dari berbagai jenis neraca saldo, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan sebagainya. Nah, itu ada nanti semuanya di Mayop ya. Nanti kita pelajari satu-satu dari proses pertama kita menyiapkan file data baru, kemudian kita setelah menyiapkan file data baru kita akan membuat akun ya, akun atau menginput akun, daftar akun ya, atau memasukkan nominal, kemudian setting linked account, setting kode pajak, dan sebagainya. Nanti sampai jurnal. Nah, ada yang namanya jurnal. Nah, nyusun jurnal inilah tingkat yang kerumitannya levelnya sudah sedikit level tinggi. Nah, kalau laporan keuangan bagaimana Pak? Laporan keuangan tinggal cetak doang. Nah, laporan keuangan hanya kita tinggal cetak. Mau apa? Laba rugi tinggal kita cetak. Apalagi neraca saldo cetak. Laporan keuangan hanya tinggal cetak saja. Nah, oke, kemudian kemampuan menampilkan data dengan cepat dan mudah. Nah, itu tadi saya bilang, dengan cepat dan mudah. Mayop Accounting adalah software akuntansi. Jadi bentuknya software, aplikasi ya, software. Software itu perangkat lunak ya, aplikasi akuntansi yang handal. Mayop dapat menampilkan secara cepat dan mudah pada layar komputer atau dicetak melalui printer. Jadi nanti pada saat LSP itu tidak hanya tampilan di layar monitor saja, tapi kalian bisa langsung mencetaknya. Nah, mencetak dengan printer yang sudah tersedia, kalian cetak, laporan itulah yang menjadi bukti informasi kalian mengerjakan Mayop, kemudian akan diserahkan kepada pengawas paket LSP nanti. Nah, siap-siap. Sebelum kalian menghadapi pengawas LSP, kalian menghadapi saya aja dulu ya. Kalau saya masih bisa saya ajarin, masih bisa saya koreksi. Oh, ini masih salah, ulang lagi. Ulangnya bagaimana Pak? Dari awal. Enggak, ulangnya bisa di tengah-tengah atau beberapa pekerjaan dari mulai transaksi di tanggal berapa bisa kalian rubah, bisa kalian hapus, kemudian kalian edit lagi. Kalau sudah memang sudah terasa cukup, oh ini sudah benar, bisa kalian cetak lagi. Nah, seperti itu. Nah, nanti saya akan ajarkan. Oke. Yang berikutnya, sistem keamanan yang canggih. Mayop Accounting mempunyai sistem keamanan yang canggih. Jadi dilengkapi dengan password. Jadi kalau kita mau melindungi keamanan untuk data-data keuangan kita bisa memasukkannya dengan password ya. Nah, kemudian yang berikutnya, terintegrasi dengan Microsoft Office. Nah, disinilah ya, Mayop Accounting mudah digunakan bersama dengan Microsoft Office, khususnya Microsoft Excel. Nah, kok Excel lagi, nyambungnya memang ke Excel. Jadi nanti ada beberapa cara yang akan saya ajarkan, yaitu membuat daftar akun di Excel terlebih dahulu.
Kemudian nanti kita akan mengimportnya dari Excel ke Mayop. Kita import, ya, kita ambil data tersebut. Jadi nanti kita tidak kesulitan atau kita tidak perlu banyak menginput pada Mayop, ya, tapi nanti caranya satu persatu. Ada cara manual, ya, yaitu pertama kita input manual satu-satu dari Mayop. Ada cara import dari Excel ke Mayop. Nah, nanti bisa kalian nilai sendiri atau bandingkan cara yang manakah menurut kalian yang kira-kira nantinya lebih memudahkan kalian dalam mengerjakan Mayop. Kemudian laporan keuangan komparasi, ya. Mayop dapat menyajikan laporan keuangan komparasi baik neraca, tadi sudah sempat saya berikan, ya. Kemudian laporan laba rugi, laporan-laporan lainnya, ya, dengan data historis bulan lalu atau tahun sebelumnya. Ya, jadi kita misalnya saya mau melihat bulan lalu, nanti kita tinggal setting saja, ya, ada, ya, nanti di lab lebih materi selanjutnya di lab. Ada materi atau ada settingan, ya, tanggal. Kita mau rubah, kita mau lihat yang bulan lalu, kita tinggal rubah. Nah, tinggal kita cetak. Nah, bisa kita lihat untuk histori yang bulan lalu atau tahun yang sebelumnya. Oke, sekian dulu ya pembahasan kali ini. Ya, saya rasa cukup, tidak perlu terlalu banyak. Nanti kalian puyeng, ya. Sudah capek, males ngeliatin muka saya terus atau suara saya yang serak-serak becek ini. Ya, mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk materi-materi di mata pelajaran yang lainnya, ya. Oke, cukup sekian dulu pembahasan dari saya. Mudah-mudahan materi kali ini dapat bermanfaat buat kalian. Yang berikutnya kita akan lanjut di materi selanjutnya. Setelah itu nanti akan ada pembagian jadwal praktek. Diperhatikan di grup, ya, khususnya AK2. Perhatikan di grup nanti. Kalau saya bilang datang untuk praktek tatap muka, maksimal hanya 20 orang, oke? Oke, terima kasih. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.